Halo semuanya, dalam 3 menit ke depan kita akan membahas apa itu profit factor. Banyak trader beranggapan bahwa untuk memperoleh keuntungan secara konsisten mereka harus memiliki win rate yang sangat tinggi, misalnya di atas 70%. Namun, benarkah demikian? Mari kita lihat sebuah contoh. Tom melakukan 100 transaksi dalam setahun dan berhasil memperoleh keuntungan pada 70 transaksi sehingga win rate-nya mencapai 70%. Setiap transaksi yang untung menghasilkan US dollar 100, sedangkan setiap transaksi yang rugi menyebabkan kerugian sebesar US dollar 300. Artinya, total keuntungan Tom dari transaksi yang berhasil adalah US dollar 7.000, tetapi total kerugiannya mencapai US dollar 9.000. Pada akhirnya, ia tetap mengalami kerugian bersih sebesar US dollar 2.000. Mengapa bisa demikian, padahal win rate-nya sangat tinggi? Jawabannya adalah profit factor. Rumusnya sangat sederhana, yaitu rata-rata keuntungan setiap transaksi yang profit dibagi dengan rata-rata kerugian setiap transaksi yang loss. Jika profit factor berada di atas 1, berarti keuntungan yang diperoleh mampu menutupi kerugian dalam jangka panjang. Sebaliknya, jika nilainya di bawah 1, berarti kerugian rata-rata lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Dalam kasus Tom, profit factornya hanya 0,33. Satu transaksi yang rugi sudah menghapus keuntungan dari 3 transaksi yang untung. Karena itu, meskipun memiliki win rate 70%, ia tetap mengalami kerugian. Sekarang mari kita lihat contoh Sarah. Win rate Sarah hanya 40%, artinya dari 100 transaksi, ia hanya memperoleh keuntungan pada 40 transaksi. Namun, setiap transaksi yang untung menghasilkan US dollar 500, sedangkan setiap transaksi yang rugi hanya kehilangan US dollar 100. Total keuntungan Sarah mencapai US dollar 20.000, sementara total kerugiannya hanya US dollar 6.000. Hasil akhirnya, ia memperoleh keuntungan bersih sebesar US dollar 14.000. Meskipun win rate Sarah jauh lebih rendah dibandingkan Tom, profit factornya mencapai 5, sehingga strategi tradingnya tetap menghasilkan keuntungan yang konsisten. Perbandingan ini menunjukkan bahwa win rate memang penting, tetapi profit factor yang sehat jauh lebih menentukan keberhasilan trading dalam jangka panjang. Lalu, bagaimana menerapkan profit factor yang baik dalam praktik? Sebelum membuka posisi, tentukan terlebih dahulu take profit dan stop loss Anda. Sebagai contoh, jika stop loss ditetapkan sebesar 20 poin, sementara take profit sebesar 40 poin, maka profit factor Anda adalah 2. Artinya, Anda mengambil resiko $1 untuk memperoleh potensi keuntungan $2. Dengan rasio seperti ini, bahkan jika win rate Anda hanya 50%, Anda tetap berpeluang menghasilkan keuntungan secara konsisten dalam jangka panjang. Secara umum, profit factor di atas 1 merupakan syarat minimum agar sebuah strategi trading dapat bertahan dalam jangka panjang. Profit factor di atas 2 umumnya dianggap sangat baik, sedangkan nilai di bawah 1 menjadi tanda bahwa strategi tersebut perlu dievaluasi kembali. Sebagai kesimpulan, keberhasilan dalam trading tidak ditentukan oleh seberapa sering Anda benar, tetapi oleh seberapa besar keuntungan yang diperoleh setiap kali transaksi berhasil. Karena itu, profit factor merupakan salah satu indikator terbaik untuk menilai apakah sebuah transaksi benar-benar layak diambil.